Di pertemuan kita hari ini, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang buku besar untuk perusahaan jasa. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat. Baik anak-anakku, kita akan membahas tentang buku besar untuk perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat menerapkan posting jurnal umum ke dalam buku besar perusahaan jasa dan melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar perusahaan jasa. Oke, seperti biasa, Ibu akan memberikan sedikit quote atau penyemangat hari ini. Percayalah, apa yang kamu kerjakan lebih hari ini akan kamu terima lebih di kemudian hari. Kerjakan sepenuh hati dan ikhlas hati diri agar sukses kita dapati. Lanjut ya. Nah, kita lihat di sini pengertian buku besar. Buku besar adalah sebagai alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Kemudian selanjutnya, di dalam pembukuan akuntansi, pencatatan buku besar disebut dengan posting atau pemindah bukuan. Itu yang harus diingat ya. Yang kedua, pemostingan dilakukan dari jurnal umum. Oleh karena itu, pencatatan buku besar dilakukan setelah pencatatan jurnal umum. Ya, tahapannya jadi kalian catat dulu ke jurnal umum, setelah itu baru diposting ke dalam buku besar. Kemudian di sini, akun buku besar dapat digolongkan sebagai berikut. Ada akun real, yaitu akun-akun yang terdapat di dalam neraca, kelompok aktiva, utang atau kewajiban, dan kelompok modal. Yang kedua, akun nominal, yaitu akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Ya, ini yang harus selalu kalian ingat. Selanjutnya, fungsi buku besar. Yang pertama, sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. Yang selanjutnya, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, ini lihat ya, di sini ada bentuk buku besar. Perhatikan, di sini ada 4 bentuk buku besar. Yang pertama adalah buku besar bentuk T. Kenapa dikatakan buku besar bentuk T? Karena di sini lihat, menyerupai huruf T. Ini hanya huruf T untuk sebelah debit, ya, sebelah kiri, dan sebelah kredit, yaitu di kanan. Di atas itu wajib nama akun dan kode akun atau nomor akun. Yang kedua, buku besar bentuk 2 kolom atau disebut juga dengan bentuk menyebelah ya, kontrol. Nih, lihat di sini. Kenapa bentuk 2 kolom? Karena di sini ada 2 kolom debit di sebelah kiri dan kedua adalah kredit. Perhatikan. Di sini tetap nama akun, kode akun, tanggal terjadi transaksi, keterangan boleh diisi dari jurnal apa, kegiatan apa ya, referensi ini diisi dari asal pencatatan itu. Jurnal umum halaman 1, halaman 2, atau mungkin nanti dari jurnal penyesuaian, dari jurnal penutup. Karena ingat, pemostingan ke dalam buku besar itu tidak hanya dari jurnal umum sebenarnya. Nanti di dalam satu siklus akuntansi kita akan melakukan minimal 3 kali pemostingan untuk akun-akun tertentu, yaitu dari jurnal umum, dari jurnal penyesuaian, kemudian dari jurnal penutup. Bahkan nanti ada jurnal pembalik ya. Nah, ini 2 kolom. Yang ketiga yaitu bentuk 3 kolom atau saldo tunggal. Kenapa 3 kolom? Perhatikan di sini. Ini ada kolom debit, kredit, kemudian di sini
debit kredit atau saldo. Boleh ini nggak usah, langsung ke saldo juga boleh. Ya, atau saldo tunggal, karena ini saldonya tunggal. Ya, 3 kolom atau saldo tunggal. Di sini sama tanggal, keterangan, referensi. Nah, kenapa 3 kolom di sini? 1 debit, kredit, dan saldo. Itu ada 3 kolom. Yang terakhir adalah bentuk 4 kolom atau disebut juga dengan saldo ganda ya. Perhatikan, di sini ada tanggal, keterangan, debit, kredit, saldonya juga ada debit dan kredit. Jadi ada 4 kolom. Paham ya? Jadi bentuk buku besar itu ada bentuk T, bentuk 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Nah, ini pemanfaatannya tergantung dari perusahaan itu sendiri mau menggunakan bentuk buku besar yang mana. Ya, tidak dibakukan memang ya, yang penting ini acuannya. Nah, di sini langkah-langkah pemostingan ke dalam buku besar. Yang pertama, persiapkan buku besar sebanyak akun yang ada di jurnal umum. Ingat, 1 buku besar khusus untuk 1 akun ya. Jadi banyaknya buku besar tergantung akun yang ada di yang timbul karena transaksi perusahaan. Yang selanjutnya, catat nama akun dan nomor akun di dalam buku besar. Tadi ya, di atasnya tadi. Isi kolom tanggal di buku besar dengan tanggal terjadinya transaksi. Ini khusus untuk pemostingan jurnal umum yang dipakai oleh perusahaan jasa yang transaksinya relatif lebih sedikit. Karena nanti kalau misalnya dengan jurnal khusus kita beda lagi. Isi kolom keterangan dengan nama terjadinya transaksi, apa terjadinya transaksi itu. Kemudian kolom referensi diisi dengan halaman jurnal umum tempat transaksi tersebut tercatat. Misalnya JU.1, artinya pemostingan itu dari jurnal umum halaman 1. Yang keenam, pindahkan nominal yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar. Kalau debit ke debit, kalau kredit ke kredit. Ya, ini yang di sini nih, debit, kredit. Ini kolom mutasi. Debit kredit pertama ini kolom mutasi ya, sedangkan ini kolom saldo. Kemudian selanjutnya, catat saldo buku besar berdasarkan catatan atau selisih mutasi saldo. Posisi debit atau kredit berdasarkan saldo normal akun. Perhatikan di sini, lihat, tadi kan sudah debit, kredit. Nah, kalau untuk ini, yang saldo tunggal dengan saldo ganda di sini ya, maka saldo di sini kalian lihat dari selisih mutasi. Dan dilihat dari normalnya saldo. Misalnya untuk kelompok harta, saldonya di debit. Berarti debit kredit, lihat selisihnya, simpan di mana yang saldo normalnya. Kemudian, jika sudah selesai dilakukan pemostingan, isi referensi di jurnal umum dengan nomor akun buku besar. Ya, nih. Lihat coba di sini. Ini contohnya ada jurnal umum. Ini jurnal umum ya, halaman 1. Di sini ada kas dan modal 500.000, 500.000. Nah, kita lihat posting. Karena di sini ada 2 akun yang terlibat, ada kas dan modal harian. Berarti di sini kita sediakan buku besar kas dan modal. Kas nomornya 111, kemudian modal 311. Perhatikan di sini kita tanggal 2010 Oktober tanggal 10, terangannya kas. Referensi jurnal umum, artinya kas ini dari jurnal umum halaman 1 dari sini. Perhatikan. Kemudian kita lihat di sini, masukkan di debit kan 500.000. Pindahkan di debit. Kenapa di debit? Karena memang saldo normal kas itu ada di sebelah debit. Yang selanjutnya adalah kita posting akun modal. Tanggal 10 modal masih sama JO.1, dia ada di sebelah kredit. Kemudian nanti kredit juga di sini. Paham ya? Kalau sudah diposting seperti ke akun buku besar, maka di sini referensi diisi 111.311, artinya kas yang tanggal 10 ini sudah diposting, dipindahkan ke buku besar 111, dan modal juga sama, sudah diposting, dipindahkan ke buku besar 311. Kalau kalian tidak mengisi ini, berarti tandanya belum terjadi pemostingan. Makanya dari awal Ibu bilang, kalau belum terjadi pemostingan, referensi di sini jangan dulu
diisi setelah terjadi pemostingan. Jadi ini untuk memberikan ciri sudahkah terjadi pemostingan atau tidak. Nah, sekarang jenis buku besarnya itu ada dua, ada general ledger atau buku besar umum, yaitu buku besar tempat mencatat seluruh perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. 5 akun umum. Buku besar pembantu yaitu buku besar tempat mencatat informasi lain yang diperlukan di samping informasi yang terdapat pada buku besar utama atau umum. Secara singkat, buku besar pembantu merupakan pencatatan secara rinci nama-nama pelanggan beserta jumlahnya dari perkiraan buku besar umum. Nanti buku besar pembantu ini dibagi lagi, ada buku besar pembantu utang, piutang, dan persediaan. Kita akan membahas buku besar umum dulu. Nah, ini contohnya, misal di sini ada bengkel hari, ada kas, modal, utang, bank. Nah, ini berarti kalian lihat di sini, ini udah diisi. Karena apa? Karena sudah terjadi pemostingan. Nah, di sini lihat. Tuh. Tanggal 1, setoran modal 35 juta, 35 juta. Kemudian ada lagi di debit. Lihat. Nah, ini dari sini ya, debit, posting lagi, tambahkan. Karena kan saldo, ini kita menggunakan sistem 3 kolom. Ya, cuman ini kekurangannya adalah di sini tidak ada referensi ya. Kalian nanti biasakan di sininya ada referensi dari JU1 atau apa. Ya, cuman dan tambahkan debit tambah debit, simpan debit. Kemudian nanti diselisihkan karena saldo normal kas itu adalah di sebelah debit. Ini sampai beres sehingga nanti saldo akhir kasnya itu 82.600.000. Kemudian peralatan, karena hanya satu, posting ke sini. Perlengkapan juga sama, sewa dibayar di muka. Kemudian akumulasi itu kan mengurangi harta, jadi di sebelah kredit. Kemudian utang dagang di sebelah kredit, kita simpannya. Utang bank sebelah kredit, kalau ada di debit berarti mengurangi. Perhatikan, modal sebelah kredit, pendapatan di sebelah kredit, beban gaji di debit, beban bunga di debit. Kita posting satu-satu. Ya. Jadi dari sekian banyak jurnal ini, ternyata kalau kita posting itu kita membutuhkan ada beberapa buku besar, kurang lebih ada 12 ya, lebih banyak. Jadi ingat, satu buku besar itu untuk satu akun. Jadi kesimpulannya, pemostingan buku besar dilakukan setelah proses pencatatan ke dalam jurnal umum. Nah, setiap kita selesai menjurnal, itu dilakukan pemostingan ke buku besar. Yang kedua, posting buku besar dilakukan secara berkala. Ya, kemudian pemostingan atau pemindahan nominal ke buku besar sesuai dengan nominal di jurnal umum. Debit dipindahkan ke debit, kredit dipindahkan ke kredit. Yang terakhir, satu buku besar untuk satu akun atau perkiraan. Jadi, banyaknya buku besar tergantung banyaknya akun atau perkiraan yang timbul akibat terjadinya transaksi. Baiklah, itu pembahasan sedikit ya dari materi buku besar. Mudah-mudahan kalian bisa menambah wawasan, pemahaman, yang pasti kita bisa karena terbiasa dan salah satunya adalah dengan latihan. Oke, untuk tugas selanjutnya, Ibu kemarin sudah memberikan, kita sudah mengerjakan jurnal umum yang Kian Salon. Sekarang silahkan kalian buat buku besar Kian Salon dengan double atau bentuk 4 kolom ya. 4 kolom silahkan dikerjakan. Nanti setelah itu kalian hasilnya seperti biasa difotokan atau diupload ke grup Telegram. Ya, baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.